Saudara-saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Trinitatis. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Dia, Sang Raja Gereja. Hormatilah Dia dan agungkanlah namanya. Pujilah Tuhan dengan suara nyaring dan dengan hati yang gembira. Muliakanlah Dia dalam kekudusan namanya yang agung. Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1 tambah 3. Goblas di rohado wow dingolukon Goblas ni rohado wow dingolukon totong dinolukon mauliate goblas ni roha maringan holong mi Tuhan Dia mauliate goblas ni roha maringan holong mi Tuhan Dia. Gogdo holong ni Yesus dingolukon gogdo holong ni Yesus dingolukon totong di rohakon mauliate goblas ni roha maringan holong mi Tuhan Dia mauliate goblas ni roha maringan holong mi Tuhan Dia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru, seorang kepada seorang katanya, Kudus, Kudus, kuduskanlah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagalah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau jatuh, pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan
dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 213, Jiwaku Tenanglah. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari titah ke-7 dan titah ke-8. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Demikian bunyi hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau pedulikan kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih setia-Mu ya Tuhan.
Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami menundukkan kepala memohon belas kasih-Mu yang besar. Karena kami tahu Engkau Tuhan pengasih dan penyayang, dan panjang sabar terhadap kami manusia yang berdosa ini. Kami menyesal karena kami sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, akan mana sepatutnya kami kena hukum-Mu. Tetapi Engkau panjang sabar, kami tidak binasa. Ya Tuhan, kasihanilah kami, janganlah Engkau menghukum kami, hapuskanlah dosa kami, karena darah anak-Mu yang telah dicurahkan di Golgota. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia telah menghapus segala dosa kita. Dia berfirman, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau, janji Allah akan pengampunan dosa kita tidak akan pernah berubah. Berbahagialah saudara yang telah mengakui dosa-dosa saudara, dan dengan ucapan syukur menerima janji pengampunan dosa-dosa saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 648, Sangap di Debata Ama. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita dalam minggu ini, yang diambil dari kitab Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Kita membaca dengan responsoria.
Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta jemaat untuk kita Minggu tanggal 7 Juni 2020. Pertama, berita kelahiran. Telah dikaruniakan Tuhan, 1. Pada hari Kamis 21 Mei 2020, seorang anak laki-laki pada keluarga Ligan Pasaribu, Ibu Ice Sumarsi Damaris Boru Raja Guguk, alamat Wek Telanai Pura. 2. Pada hari Kamis 28 Mei 2020, seorang anak laki-laki pada keluarga Leo Fernando Nababan, Ibu Putri Marito Boru Sihombing, alamat Wek Talang Bakung Tangkit 2. 2. Anggota jemaat baru. Terhitung mulai hari ini, Minggu 7 Juni 2020, telah bertambah anggota jemaat kita
1. Keluarga Prengki Simorangkir, Ibu Hameria Boru Sibarani, keluarga baru menikah, alamat Jalan Jawa nomor 66, Kebun Handil, Kebun Handil, Kebun Kopi, Kenali Asam atau K3. 2. Keluarga Sintua Halasman SP Manalu SH, Ibu Dewi Boru Sihotang, bersama 4 orang anak, datang dari HKBP Doloksion, Sengeti, Resort Kebun Kelapa, alamat Perum Grand Namura, Kenali Asam Kebun Handil, Kebun Kopi, Kenali Asam atau K3. 3. Keluarga Roy Komene Mekario Silalahi, Ibu Marta Widyasari Boru Simbolon, keluarga baru menikah, alamat Jalan Multatuli, Mayang Mangurai, Wek Mayang, Sungai Sawang. 3. Anggota jemaat dalam pembinaan atau ruas Parguru, terhitung mulai hari ini, Minggu 7 Juni 2020, menjadi anggota jemaat dalam pembinaan atau ruas Parguru, keluarga Boru Simorangkir atau Mama Naomi, alamat Jalan Lingkar Selatan, Wek Palmerah Lama. 4. Dikenakan siasat gereja atau RPP, terhitung mulai hari ini, Minggu 7 Juni 2020, dikenakan siasat gereja atau RPP kepada Krisda Laksana Boru Nababan, alamat Perum Bougainville, Wek Judika Perserahan, karena menikah dengan tidak sepengetahuan gereja kita. 5. Berita duka cita, telah meninggal dunia pertama pada hari Minggu 31 Mei 2020, Ibu Romida Boru Tampu Bolon atau Opunisi Aldi Boru, istri dari Bapak N. Hutajulu atau Opunisi Aldi Doli, alamat Lorong Bersama Sipin Wek Sipin STM, tutup usia 60 tahun. 2. Pada hari Selasa 2 Juni 2020, Ibu Priska Juliana Boru Manurung, istri dari Bapak Alfred Sitorus, alamat Wek Mayang Sungai Sawang, tutup usia 38 tahun. 6. Pemberitahuan telah menikah, telah menerima pemberkatan pernikahan Rudi Wofi Panjaitan, putra dari Bapak Humisar Panjaitan, Ibu Nurhaida Boru Sinaga, alamat BTN Gria Asri Seiulak Bangko, anggota jemaat GKPI Bangko, Resort Merangin, dengan Cynthia Esther Monika Manurung, putri dari Bapak Monang Tiar Manurung, Ibu Lucia Estina Boru Sinaga almarhum, alamat Jalan RB Siagian Pasir Putih, anggota jemaat HKBP Jambi, Resort Jambi Wek Pasir Putih, pada hari Rabu 3 Juni 2020 di GKPI Bangko Resort Merangin. Tuhan Yesus memberkati. 7. Paria Dewan Diakonia HKBP Jambi. 1. Dewan Diakonia HKBP Jambi akan mendistribusikan bantuan sosial yang dikumpulkan dari anggota jemaat atau donatur kepada anggota jemaat yang terdampak oleh pandemi virus corona atau COVID-19. 2. Masing-masing Sintua Wek agar membuat daftar anggota jemaat yang akan menerima dan diserahkan ke Dewan Diakonia. 3. Pendistribusian akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni sampai dengan Rabu 17 Juni 2020 dimulai dari pukul 10 WIB di Toko Diakonia oleh Sintua
Kemudian Sintuawek yang menyampaikan kepada anggota jemaat yang berhak sesuai daftar yang diberikan ke Dewan Diakonnya. 7. Daftar kuota penerima bantuan sudah di-share ke WA grup Parhalado. 1 paket berisi 10 kg beras. 8. Regulasi new normal pada rumah ibadah Kota Jambi dalam upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 atau Corona sebagai berikut. Hasil pertemuan tokoh lintas agama dengan pemerintah Kota Jambi. 1. Persyaratan rumah ibadah melaksanakan ibadah mengikuti protokol kesehatan, yaitu menyiapkan tempat cuci tangan pakai sabun dan mewajibkan warga jemaat mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah. 2. Menjaga jarak antara warga yang didukung tanda-tanda di tempat duduk rumah ibadah. 3. Mewajibkan warga jemaat memakai masker. 4. Dilarang berjabat tangan atau kontak fisik. 5. Sterilisasi, membersihkan, menyemprot ruang ibadah dengan disinfektan secara berkala. 6. Petugas ibadah, pengkhotbah, pelayan lainnya dipilih yang dikenal dan tidak dari luar kota atau tidak ada riwayat kontak atau perjalanan ke daerah pandemi COVID-19. 7. Dipastikan yang masuk rumah ibadah hanya orang sehat. Jemaat yang sakit tidak diperkenankan masuk rumah ibadah. Dianjurkan beribadah di rumah saja. 8. Mengecek suhu tubuh warga dengan termogun. Bagi jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,5 derajat Celcius, tidak diperkenankan mengikuti ruang ibadah. Dianjurkan beribadah di rumah saja. 9. Membuka segala karpet yang ada di ruang ibadah. 10. Tim gugus tugas selalu memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 pada Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat secara berkala. Apabila persyaratan di atas atau 10 item dipenuhi atau dituruti pihak atau pengurus rumah ibadah, pimpinan rumah ibadah mengajukan surat permohonan ke tim gugus tugas percepatan penyelesaian COVID-19 atau Satgas COVID-19 sehubungan dengan rekomendasi pelaksanaan ibadah. 3. Setelah tim gugus tugas Satgas COVID-19 merekomendasikan pelaksanaan ibadah tersebut, lebih dahulu tim gugus tugas COVID-19 memeriksa persiapan atau pemenuhan protokol kesehatan langsung turun ke rumah ibadah. 4. Apabila pengurus rumah ibadah ternyata dalam pelaksanaan ibadah terjadi pelanggaran syarat protokol kesehatan tersebut, tim gugus tugas COVID-19 memanggil pimpinan atau pengurus rumah ibadah untuk kelanjutan ibadah seterusnya. Pelanggaran yang berat dapat diberi sanksi penutupan rumah ibadah tersebut. 5. Untuk acara pernikahan pada masa new normal dengan ketentuan khusus. Pertama, bagi orang Kristen, acara perjanjian nikah atau pemberkatan nikah di ruang ibadah dibatasi hanya boleh dihadiri maksimal 10 orang. 2. Pengantin harus menggunakan sarung tangan. 3.
tidak diperkenankan acara resepsi pernikahan atau pesta adat. Bagi orang Muslim tidak diperkenankan melaksanakan akad nikah di rumah dan acara resepsi. 6. New normal ibadah bagi yang sudah memenuhi semua persyaratan mulai per 1 Juni 2020 dapat mengajukan permohonan. 7. Pada gereja kita HKBP Jambi telah dibentuk gugus tugas yang merencanakan, selalu memantau dan mengawasi pelaksanaan regulasi new normal sebanyak 21 orang sintua yang diketuai oleh Pendeta Samsir Deli Sinaga Demin. Kita doakan agar gugus tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Saat ini tim gugus tugas sedang mengerjakan semua regulasi new normal tersebut, dan kapan dapat kita memulai ibadah new normal di gereja kita akan diwartakan berikutnya. 9. Ibadah perdana atau pertemuan full timer HKBP sekota Jambi new normal Minggu 7 Juni 2020 pukul 14.30 WIB akan dilaksanakan ibadah perdana new normal full timer HKBP sekota Jambi sekaligus sosialisasi regulasi new normal rumah ibadah dan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan pemerintah kota Jambi atau Satgas Gugus Tugas COVID-19 Kota Jambi. Kepada semua full timer HKBP Jambi agar mengikuti kegiatan tersebut. Demikianlah warta untuk kita minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Tak akan ku ragu, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita pada sepanjang minggu ini, diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya,
Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hidup hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen kita patut bersyukur kepada Tuhan ketika kita memiliki yang namanya kitab Kejadian. Karena di dalam kitab Kejadian itu kita mendapat banyak informasi tentang penciptaan, tentang awal mula adanya dunia ini, dan tentang siapakah manusia. Walaupun kita tahu saudara bahwa Alkitab tidak bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan, terutama tentang penciptaan. Saudara, seperti ada sebuah kisah, seorang bapak bertanya kepada seorang pendeta dalam suatu partangyangan. Ketika ibadah partangyangan selesai, seorang bapak ini bertanya kepada pendeta, "Pak Pendeta, apakah yang dilakukan Allah sebelum dunia dijadikan?" Saudara, pertanyaan ini kita tidak jumpai dalam Alkitab. Tetapi Bapak Pendeta dengan hikmat dia menjawab demikian, "Baiklah, minggu depan saya akan beri jawaban kepada Bapak, tapi Bapak harus datang untuk pertanyaan berikutnya." Saudara, seminggu setelah itu maka pertanyaan juga berlangsung. Bapak yang bertanya tadi datang ke dalam pertanyaan itu. Lalu Bapak ini menagih utang Pak Pendeta. "Pak, apakah jawaban dari pertanyaan yang saya tanyakan di minggu yang lalu?" Lalu Bapak Pendeta ini menjawab, "Bapak tahu bahwa yang dilakukan Tuhan sebelum dunia diciptakan adalah membuat martil yang sangat besar untuk memukul Bapak yang bertanya demikian." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak tadi dia terdiam karena saudara dia tahu bahwa Alkitab itu ternyata tidak bisa menjawab pertanyaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita melihat alam dan isinya yang penuh dengan keajaiban, tentu bisa saja muncul berbagai pertanyaan. Siapakah yang telah menjadikannya? Berbagai pula respon manusia untuk mencari tahu siapakah yang telah menjadikan seluruh yang telah diciptakan oleh Tuhan. Ada yang berusaha mencari jawabannya dari alam itu sendiri. Ada yang melakukan berbagai-bagai penelitian sehingga muncul banyak teori. Bangsa-bangsa juga membuat sebuah jawaban-jawaban atas pertanyaan tadi, saudara. Contohnya misalnya bangsa Babel menyebutkan bahwa dewa mereka lah yang telah menciptakan semesta langit dan bumi. Dan dalam mitos orang Batak dulu katanya, Opung mula jadi Nabolon lah yang telah menciptakan semesta langit dan bumi.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun kita bersyukur juga punya kitab Pemazmur yang membimbing kita bagaimana cara merespon semua ciptaan Tuhan. Dan hanya imanlah yang bisa menanggapi bahwasannya bumi penuh dengan kemuliaan Allah. Dan hanya imanlah yang menanggapi bahwa hanya Allah saja yang berkuasa, yang sanggup melakukan semua keajaiban yang ada di muka bumi ini. Saudara, kita belajar dari pemazmur. Ketika dia melihat segala ciptaannya, dia berpikir bahwa di situ Tuhan ada. Ketika dia melihat langit, maka dia berpikir bahwa di dalam langit itu Tuhan ada. Ketika dia melihat tumbuhan, maka dia berpikir bahwa di dalam tumbuhan itu juga Tuhan ada. Dan ketika dia juga melihat manusia, dia melihat dirinya sendiri, dia berkata juga, dan di dalam pikirannya, dia berpikir bahwa di dalam tubuh manusia juga Tuhan ada. Karena itu dikatakan bahwasanya Tuhan, saudara, dan seluruh dunia ini menceritakan tentang kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di alam semesta, ada kemuliaan Tuhan di dalam tubuhku dan di dalam tubuh semua umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kitab Kejadian, kita melihat bahwasannya Tuhan mencipta penuh dengan hikmat dan otoritas. Saatnya ketika Tuhan menciptakan manusia, dia memakai tangannya sendiri. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 7, bahwasanya Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Saudara, bayangkan manusia dibentuk dalam genggaman tangannya, tangan Sang Ilahi yang mulia itu. Saudara, bagaikan seorang tukang tempah tanah liat. Dia mengambil tanah liat itu, dia letakkan di tangannya, kemudian dia bentuk. Saudara, ketika dia membentuk tanah liat itu sesuai dengan keinginannya, saudara, tentu kita bisa bayangkan seluruh hidupnya, seluruh perhatiannya, seluruh cintanya, seluruh ekspresi hatinya dicurahkan untuk membentuk tanah liat ini seturut dengan kemauannya, saudara. Saya pikir demikian Tuhan ketika dikatakan Tuhan membentuk manusia dari debu dan tanah. Tentu Allah itu membentuk kita, ada sentuhan yang lembut, ada cita rasa, hati yang penuh kasih, mencipta manusia sebagai milik kepunyaannya. Tuhan mencurahkan seluruh hatinya, seluruh hidupnya untuk membentuk kita manusia yang dari debu dan tanah. Saudara, ini berbeda dengan ciptaan yang lain. Allah ketika menciptakan yang lain, dia cukup hanya berfirman. Tetapi ketika gilirannya menciptakan manusia, dia menciptakan dengan tangannya sendiri. Kemudian dia menghembuskannya, menghembuskan rohnya kepada manusia, sehingga manusia itu menjadi hidup dan manusia memiliki akal dan budi. Saudara, disebutkan manusia itu adalah gambar Allah, imago Dei. Saudara, tidak terkecuali semua manusia itu imago Dei, gambar Allah. Laki-laki juga adalah gambar Allah, perempuan adalah juga gambar Allah, orang kaya gambar Allah, orang miskin gambar Allah, orang yang berkulit putih gambar Allah, berkulit hitam gambar Allah. Semua yang ada di dunia ini yang namanya manusia, saudara, disebut dengan gambar Allah. Itu saudara, kita tidak boleh membeda-bedakan, karena Tuhan sendiri menciptakan manusia adalah gambarnya, semua segambar dengan Allah. Saudara, di sini letak keistimewaannya. Saya dan saudara segambar dengan Allah. Tapi bukan masalah wajah fisik kita,
tetapi ini berbicara tentang sifatnya Allah. Sifatnya yang pengasih, sifatnya yang pemelihara, perawat, penolong, sifatnya yang baik. Itulah yang digambarkan kepada manusia, segambar Allah yang pengasih, Allah yang pemelihara, penolong, baik hati. Itulah yang mau diberikan kepada manusia. Karena itu saudara, ketika kita membaca ayat ini, maka mata kita, mata iman kita akan dibuka. Dan bahwasannya di dalam diri manusia banyak terdapat kekayaan yang luar biasa yang diberikan Tuhan, yang berpotensi untuk membangun kehidupan manusia. Saudara, kalau kita melihat ayat 31 disebut Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini bicara kesempurnaan. Sungguh di awal penciptaan itu semua yang dijadikannya sungguh amat baik. Semuanya indah. Penuh dengan persahabatan antara antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain. Ada kebaikan Tuhan dalam hidup manusia, ada kebaikan Tuhan dalam alam semesta pada awal penciptaan itu. Itu yang terjadi, saudara. Tetapi kita perhatikanlah, Allah menciptakan manusia dengan istimewa. Ada laki-laki dan perempuan. Kemudian dia memberkati. Setelah itu diberi tugas yang besar dan mulia. Setelah semuanya baik diciptakan Tuhan, maka Tuhan memberkati. Termasuk Tuhan memberkati laki-laki dan perempuan. Ini konsep Tuhan. Tuhan memberkati manusia dulu, agar manusia itu menjadi berkat dan berguna bagi alam dan berguna bagi sesamanya. Saudara, jangan dibalik. Bukan melakukan sesuatu dulu baru diberkati. Tetapi konsep Allah dalam penciptaan adalah Tuhan memberkati manusia, maka manusia itu dapat menjadi berkat. Saudara, tanpa berkat Tuhan kita tidak bisa menjadi berkat. Tanpa saudara kita diberi oleh Tuhan, maka kita tidak bisa memberi. Karena itu bersyukurlah kalau hari ini kita masih bisa memberi, hari ini kita bisa menjadi berkat. Itu artinya Tuhan sudah terlebih dahulu memberi kita dan memberkati kita. Berkat ilahi itu membuat manusia dapat berfungsi sesuai konsep Allah. Manusia yang segambar dengan Allah diberkati dengan kekayaan diri yang tersembunyi dalam diri manusia. Baik yang sifatnya biologis maupun yang rohani. Saudara, saya sangat kagum dengan Allah yang telah memberikan kekayaan yang luar biasa dalam diri manusia. Ketika saya belajar tentang anatomi tubuh dan fungsinya dan nilainya, mulai dari kepala sampai ujung kaki manusia. Oh, sungguh luar biasa, saudara. Nilainya luar biasa. Kalau dihitung barangkali lebih dari harga mobil Ferrari yang miliaran rupiah. Kalau orang jual beli alat tubuh manusia, saudara, berapa nilai harga jantung, berapa nilai harga ginjal, harga mata, dan lain sebagainya. Kalau dinilai luar biasa, saudara. Itulah kekayaan Tuhan, secara fisik maupun secara psikis dan rohani. Itu kalau dinilai sangat-sangat merupakan sebuah tambang emas dalam diri manusia. Saudara, di dalam kekayaan manusia itu Tuhan menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan yang bersama-sama. Tuhan punya tujuan untuk membangun kehidupan dunia ini. Dan dalam kisah penciptaan kita tahu bahwa hakikatnya baik laki-laki atau perempuan di hadapan Allah itu sama.
sama-sama segambar dengan Allah, hanya fungsinya yang berbeda. Karena itu seharusnya tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada orang yang berusaha untuk merendahkan jenis kelamin yang satu dengan yang lain. Tidak ada diskriminasi suami dan istri di tengah-tengah rumah tangga atau di tempat pekerjaan kita, di kantor dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya di hadapan Tuhan kita sama-sama gambar Allah. Yang membedakan adalah fungsi kita masing-masing. Tuhan memberikan fungsi yang berbeda kepada laki-laki ataupun kepada perempuan. Karena itu Tuhan memberi tugas mulia untuk manusia. Apakah manusia laki-laki dan perempuan itu? Dikatakan beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah dan kuasailah. Kuasailah ciptaan Tuhan yang di bumi ini. Saudara, tugas ini harus direspon menurut konsep Allah, bukan menurut konsep manusia. Konsep Allah dalam tugas itu harus terkendali, sehingga manusia tidak mengeksploitasi alam, tetapi manusia justru memelihara, melestarikan, memfungsikannya, merawatnya, agar dengan tugas itu maka nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Namun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan waktu di tengah-tengah dunia ini, dosa telah merusak gambar Allah pada diri manusia. Manusia telah kehilangan kemampuan untuk melihat potensi dalam dirinya sebagai gambar Allah. Manusia telah menguasai bumi di luar konsepnya Allah. Manusia sudah mengeksploitasi. Manusia sudah lebih memilih untuk hidup serakah, memiliki semua yang diciptakan oleh Allah. Sehingga lihatlah apa yang terjadi. Semesta alam sepertinya telah marah terhadap kita. Ada banjir di mana-mana, bencana di mana-mana. Karena itulah saudara, untuk memperbaiki gambar Allah dalam diri manusia di tengah-tengah dunia ini, Yesus datang mengembalikan konsep itu. Epistel tadi kita sudah baca bagaimana Allah datang ke tengah-tengah bumi ini. Yang Yohanes Pembaptis membaptiskannya di Sungai Jordan. Yesus yang adalah Allah menjelma menjadi manusia selama 33 tahun dia ada di tengah-tengah bumi ini untuk mengembalikan kesegambaran Allah itu kepada manusia. Manusia harus dipulihkan. Manusia harus diubah sehingga gambar Allah kembali datang kepada manusia. Dengan cara apa saudara? Dengan cara menerima Yesus sebagai satu-satunya keselamatan dunia yang memulihkan, dan bertobat, meninggalkan segala kejahatan, maka pemulihan Tuhan terjadi. Saudara yang dikasihi, pandemi COVID virus 19 yang mewabah dunia ini membuktikan dunia sedang mengalami kerusakan. Mungkin kita bertanya, siapakah yang telah merusaknya? Tidak lain adalah manusia. Alam sepertinya tidak bersahabat lagi dengan manusia. Dalam COVID-19 ini, manusia dengan manusia lain penuh dengan kecurigaan dan ketakutan, dan kematian telah menjadi taruhan atas ketamakan manusia. Saudara, mungkin kita bertanya mengapa hal ini diizinkan terjadi di tengah-tengah dunia itu. Karena itu ayat ini menyapa kita, manusia harus kembali kepada Tuhan, bertobat dan dipulihkan. Maka kesegambaran Allah akan dikembalikan kepada manusia. Dan kemitraan Allah dan manusia dibangun kembali. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Maka alam juga akan memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena kesegambaran Allah itu telah dikembalikan kepada manusia. Karena itu mari kita kembali kepada Yesus. Kita percaya kepadanya. Hidup bersama dengan Yesus.
maka pemulihan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, Engkau sungguh baik yang memberikan gambar-Mu dalam hidup kami. Walaupun gambar itu telah hilang oleh karena dosa, tetapi Engkau pulihkan kembali gambar Allah dalam hidup kami dengan Kristus Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini. Dia sudah datang untuk menyelamatkan gambar Allah itu. Karena itu kami sambut kedatangan Kristus di dunia ini dengan iman percaya kami. Kami percaya satu-satunya untuk mengembalikan gambar Allah adalah dengan percaya kepada Yesus dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Maka kami akan melihat betapa banyak kekayaan Tuhan yang ada dalam diri kami sendiri, sehingga kami dapat melakukan dengan maksimal segala potensi yang ada dalam diri kami pribadi lepas pribadi untuk dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami. Pulihkanlah ya Allah Bapa. Kami bersyukur untuk kebijakan pemerintah melakukan new normal, termasuk new normal di tengah-tengah peribadahan seluruh umat beragama di muka bumi ini. Kami berdoa secara khusus buat seluruh gereja-gereja di dunia yang sedang melakukan proses new normal itu, Bapa di surga. Engkau memberkati seluruh panitia, hamba-hamba Tuhan maupun tokoh-tokoh agama, sehingga semua peraturan-peraturan yang telah disampaikan pemerintah dapat dipatuhi, sehingga terjawab segala kerinduan anak-anak Tuhan untuk datang ke bait Allah, untuk beribadah, menyerukan nyanyian-nyanyian pujian kepada Tuhan, menyerukan doa-doa kepada Tuhan, bersekutu dengan sesama dan mendengarkan firman Tuhan. Engkau lihat kerinduan kami Tuhan. Sudah dalam hampir 3 bulan kami tidak dapat mengunjungi bait Allah, tetapi dengan new normal ini maka terjawablah segala kerinduan kami. Karena itu jagailah kami semua, jagailah semua umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang datang ke bait Allah, supaya terpelihara kesehatannya, supaya kami Tuhan dapat menikmati dengan terus-menerus beribadah kepada Tuhan. Jauhkanlah segala sakit penyakit, segala virus Engkau jauhkan dari kami, sehingga kami boleh beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kami percaya dengan kami dapat memelihara kebersihan dan memelihara ketertiban hidup di bait Allah maupun di rumah dan di lingkungan kami, maka akan terputuslah mata rantai virus COVID-19 ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kami berdoa juga Engkau memelihara seluruh jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan dan jamah. Tuhan Engkau juga yang berkarya untuk mereka, yang berduka cita Tuhan hibur, secara khusus jemaat HKBP Jambi. Engkau peliharakan hati mereka supaya tidak putus asa, tetapi melihat kasih Tuhan di balik penderitaan itu. Kami berdoa buat orang-orang miskin, Tuhan Engkau berkati mereka supaya mereka juga menjadi berkat. Kami berdoa buat orang yang susah, Tuhan hibur. Kami berdoa buat anak-anak-Mu, dari yang terkecil hingga para lansia, Tuhan pelihara di dalam kasih sayang Tuhan, sehingga hidup kami tetap di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan persembahan ucapan syukur kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malaikat surya naikkan puji bagi-Mu, padang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.